Sebagai partai politik, PDI Perjuangan Provinsi Bali tidak hanya berkutat kepada persoalan perpolitikan. Sebagai wujud konsen terhadap aspek pembangunan vital masyarakat yakni pendidikan, DPD PDI Perjuangan mendatangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, untuk bertatap muka dengan lebih dari 600 orang guru dari seluruh Bali. Tatap muka dilaksanakan di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Tatap muka ini mengangkat topik sosialisasi kebijakan pendidikan, masalah dan tantangan pendidikan ke depan. Selain secara khusus, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali mendatangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Muhadjir Effendi. Tatap muka ini juga dihadiri anggota DPR RI yang juga Sekretaris Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali yang juga anggota Komisi 10 DPR, Wayan Koster, menyatakan PDI Perjuangan sebagai partai politik tak hanya berkutat kepada persoalan perpolitikan semata, namun juga tetap konsen terhadap sektor pembangunan lainnya, salah satunya di bidang pendidikan. PDI Perjuangan sengaja mengundang lebih dari 600 orang guru dari seluruh Bali untuk bertatap muka dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Koster menyatakan kegiatan ini patut disyukuri para guru karena tatap muka dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kesempatan emas dan PDI Perjuangan memiliki kepekaan dan kepedulian untuk ikut berperan memajukan bidang pendidikan di Bali. Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menyatakan sangat mengapresiasi kepemimpinan Wayan Koster menakodai PDI Perjuangan Provinsi Bali yang sangat peduli dan konsen terhadap bidang pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pemeran Oneng Bajai Bajuri ini mengatakan konsistensi PDI Perjuangan di semua lini kehidupan untuk memperjuangkan kebijakan politik Bung Karno yang kembali diaplikasikan PDI Perjuangan, yakni pola pembangunan nasional semesta berencana untuk mencapai cita-cita dan ideologi demi kesejahteraan masyarakat. Rieke mengatakan pendidik dan tenaga pendidik menjadi garda terdepan sebagai penentu mutu dan kualitas pendidikan berkarakter guna menghasilkan generasi bangsa Indonesia berideologi Pancasila. Rieke sangat optimis, Wayan Koster yang duduk di Komisi 10, perjuangannya untuk pengembangan pendidikan di Indonesia khususnya di Bali, lewat kerja keras yang melahirkan kebijakan pendidikan yang diatur dalam undang-undang, patut diacungi jempol. Menurut Rieke, karena di tangan Wayan Koster lah, kesejahteraan guru dan dosen sudah semakin terangkat, lewat perjuangan yang melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sepak terjang Wayan Koster di Komisi 10 DPR RI yang bermitra kerja, salah satunya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diapresiasi dan diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Muhadjir Effendi. Meski belum setahun menjabat sebagai Mendikbud, namun Profesor Muhadjir Effendi sudah mengenal kiprah perjuangan Wayan Koster memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Mendikbud juga sangat mengapresiasi Wayan Koster sebagai pimpinan PDI Perjuangan Provinsi Bali yang sangat konsen dan peduli terhadap bidang pendidikan, termasuk nasib para guru. Sertifikasi dan tunjukkan profesi guru yang saat ini telah dinikmati para guru dan dosen, menurut Mendikbud merupakan satu bukti buah kerja keras Wayan Koster di Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan sejak Koster dilantik menjadi anggota legislatif di periode pertamanya tahun 2004. Gus Ngurah, Bali TV.